Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh satu sukacita sendiri Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini bangun dengan kekuatan yang tentunya datangnya daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dan saya diberi sehat, itu semua kemurahan Tuhan. Mari kita memasuki ibadah ini, kita siapkan hati kita. Ada satu buah pujian yang indah yang menceritakan tentang kerinduan setiap yang menaikkan pujian ini mau menjadi seperti Yesus. Baik itu di dalam perkataan, baik itu pikiran, baik itu hati, dan bahkan semua-semua yang dimiliki harusnya itu semua mencerminkan keindahan daripada Yesus sendiri. Mari kita pujikan pujian ini sebagai pujian pengantar Bapak Ibu Saudara dan saya nanti merenungkan firman Tuhan. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Bapak Ibu Saudara, indah kan? Kita pujikan bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru mendengar pujian ini, mari kita belajar bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah familiar dengan lagu ini, mari kita naikkan bersama dengan sepenuh hati. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, oh kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, oh kasihmu Tuhan.
air mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Saudara, lagu yang indah. Saya rasa ketika saya menaikkan pujian ini, saya betul-betul meresapi setiap liriknya, setiap syairnya, dan itu semuanya juga mencerminkan kerinduan saya untuk mau terus menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh ya Tuhan merasakan ada kehangatan dari Roh-Mu, sapaan hangat di pagi ini. Kami boleh bersama-sama dengan rekan-rekan kami yang lain untuk datang sekali lagi kepadamu ya Tuhan. Engkau kembali merangkul kami, Engkau kembali menguatkan kami di tengah-tengah hari-hari yang kami merasa kami masih sangat berat menjalaninya karena pandemi ini ya Tuhan. Tetapi kami betul-betul juga merasakan bukan hanya kehangatan karena kami diayomi, kami dilindungi, tetapi juga kami ditunjukkan jalan mana yang baik. Dan bahkan Engkau yang memampukan kami untuk mengerjakan bagian-bagian kekudusan hidup kami dan mulai mematikan segala bentuk hawa nafsu dan dosa kami ya Tuhan. Tuhan, pagi ini kami mau sekali lagi datang kepadamu. Pujian yang kami naikkan itu menjadi kerinduan kami bersama bahwa kami mau menjadi terus seperti-Mu ya Tuhan. Di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, di dalam perilaku kami, biarlah kami semuanya mencerminkan Engkau. Sehingga bukan kami kepedean ketika kami mengaku kami serupa dengan Kristus, tapi banyak orang di sekeliling kami, orang-orang yang paling dekat dengan kami, keluarga kami, sahabat kami, teman kami, mereka-mereka yang mengenal kami, mereka kemudian berkata, aku melihat Yesus ada di hidup. Tuhan, ini satu kerinduan kami ya Tuhan. Biarlah pagi ini firman-Mu kembali menyapa kami dan firman-Mu juga menolong kami untuk menjadi terus serupa dengan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kemarin kita di minggu-minggu yang lalu kita belajar banyak tentang kemerdekaan, bahwa saudara dan saya itu dimerdekakan oleh Kristus dan semua orang yang sudah lahir baru ditebus dengan darah yang sangat mahal itu. Saudara diberikan privilege yang luar biasa untuk menikmati kemerdekaan itu sendiri. Saudara dan saya dimampukan untuk tidak lagi mengerjakan dosa itu secara aktif. Saudara dibebaskan dari kongkongan dosa dan belenggunya. Tetapi bukan hanya itu saja, saudara juga diutus. Kalau kemarin Pendeta Jenny mengingatkan kepada saudara dan saya arti bahwa saudara dan saya dipakai terus untuk menjadi alatnya. Jadi Tuhan mau pakai saudara menjadi alatnya. Dan alatnya itu berarti harus seturut dengan kemauannya yang memakai. Nah saudara, ini penting. Sehingga ketika tuntutan saudara itu membawa kemerdekaan bagi orang lain juga, mendengar bahwa saudara sudah dimerdekakan, artinya saudara dituntut untuk juga keluar ke sana memberitakan pengalaman hidup saudara yang dimana saudara dimerdekakan. Oke, kita nggak panjang lebar lagi di sana. Tetapi saya ingin satu praktek hidup keseharian bagaimana saudara dan saya itu betul-betul merasakan kemerdekaan. Nah di minggu ini saudara dan saya pastinya nanti akan diajak juga untuk melihat dengan jelas akan arti namanya kemerdekaan di dalam seksualitas. Bicara tentang bagaimana saudara dibelenggu oleh yang namanya hawa nafsu dan nafsu jahat itu. Saudara, saya akan membaca untuk menyiapkan saudara nantinya di hari Minggu, memperhatikan bagian-bagian yang nantinya akan dikupas oleh hamba-hamba Tuhan. Mari saya mengajak saudara untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasalnya yang kelima. Galatia pasalnya yang kelima,
Kita akan membaca ayatnya, ayat yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-26. Galatia 5 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang, dan janganlah juga saling mendengki. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang membaca, yang merenungkan, dan yang melakukan firman itu siang dan malam. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya dikagetkan dengan seorang perempuan muda yang punya dedikasi yang baik tentunya. Saya melihat pendidikannya juga baik. Saya juga merasa kalau memang dia mendapatkan pendidikan yang cukup baik, berarti background keluarganya adalah keluarga yang betul-betul harusnya baik. Saya tidak tergelitik mengajak saudara untuk menjadi judge terhadap orang lain atau menghakimi orang lain, tetapi saya mengajak kita melihat satu peristiwa ini dan belajar. Satu orang dokter muda, seorang perempuan yang luar biasa cantik, yang juga dia memiliki pendidikan yang baik. Lalu tiba-tiba kemudian kita dihenyakan oleh berita bahwa dokter muda ini, perempuan muda ini, itu kemudian kedapatan membakar satu buah bengkel, dan kemudian di sana dikatakan dari bengkel itu yang dibakar lalu ada korban jiwanya. Ada 3 orang paling tidak yang kemudian terbakar di sana dan meninggal. Dan yang diketahui bahwa 1 orang di antaranya itu adalah calon suaminya. Dan yang kedua itu adalah calon mertuanya. Yang selamat adalah 2 orang calon adik iparnya. Saya tidak akan membuka jati diri mereka, tetapi saudara pasti juga pernah mendengar kisah ini karena baru-baru saja terjadi. Saya hanya tergelitik untuk kemudian mengajak saudara belajar dari pengalaman kehidupan mereka. Ada satu perempuan muda yang diketahui punya pendidikan yang baik, dan kemudian ketika dia disebut sebagai seorang dokter muda, artinya hal-hal yang baik itu ada di sekelilingnya. Tidak mungkin dokter itu berada di dalam lingkungan yang buruk. Pastinya lingkungan circle pertemanannya juga orang-orang yang baik, saudara. Pastinya juga keluarganya ketika mendidik dia menjadi seorang dokter, dengan harapan dia akan berguna bagi sesamanya, menolong orang lain, bukan mencelakakan orang lain. Bahkan sumpah dokter dengan jelas kalau saudara menyimak poin-poinnya, semuanya itu meninggikan kehidupan. Tidak ada sumpah dokter yang kemudian meniadakan kehidupan. Makanya dokter tuh gak boleh yang namanya aborsi, membuat celaka orang, dan lain sebagainya. Dari fakta-fakta ini saudara, kita belajar bahwa berarti tidak cukup kita itu dididik di dalam satu keluarga, tidak cukup kemudian ada circle yang baik. Karena sesungguhnya setiap saudara dan saya itu rentan untuk kemudian digodain oleh si jahat dan melakukan dan mengerjakan kegiatan-kegiatan kejahatan lainnya.
Saudara, diselidiki dari motif-motif pembakaran sehingga kemudian timbul sampai 3 korban nyawa. Salah satunya itu adalah akibat katanya bahwa dokter muda ini di dalam status pacaran, dia kemudian kedapatan hamil, dan menurut pengakuannya pihak dari keluarga calon laki-lakinya tidak merestui. Tetapi kemudian ada feedback yang lain lagi bahwa calon adik iparnya atau anak dari korban itu berkata menjawab dan meresponi kenyataan-kenyataan itu dengan berkata bahwa dokter ini meminta uang 300 juta sebagai bentuk paling tidak value atau nilai uang tertentu karena membuat dirinya hamil. Dan yang kedua, bukan hanya persoalan 300 juta tetapi juga keinginan dari dokter ini untuk memiliki bengkel itu. Saudara, itu semua diserahkan sama kepolisian. Tetapi saya ingin mengajak dari kasus ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, akibat mereka tidak memandang kekudusan itu sebagai bagian yang penting di dalam kehidupan mereka, lalu kemudian itu dilanggar, dan ketika tidak minta ampun, maka sesungguhnya ada dosa yang lain lagi yang mengongkong, yang mengintip, yang membuat mereka kemudian jatuh terperosok semakin dalam. Saudara, fakta ini bisa terjadi nggak sih sama anak-anak kita atau bahkan mungkin keluarga kita? Atau bahkan mungkin itu adalah anak Tuhan yang super baik. Atau bahkan itu justru juga hamba Tuhan. Bisa, saudara. Makanya dari bagian firman Tuhan ini, saudara, kita perlu melihat dengan jeli, dengan jelas fakta-fakta bahwa kehidupan orang yang sudah lahir baru, suka atau tidak suka, Bapak Ibu Saudara harus hidupkan itu di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Karena sesungguhnya saudara sering mendengar perkataan ini, firman ini, bahkan anak-anak sekolah minggu itu juga sering diceritain tentang yang namanya buah roh. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara yang beberapa kali itu melihat anak-anak sekolah minggu memasuki ruangan-ruangan yang ada di bawah, di basement. Pada waktu sebelum pandemi, ruangan-ruangan itu dipakai untuk kegiatan sekolah minggu. Ada itu namanya ruangan kasih, ruangan sabar, ruangan setia. Itu semua adalah bentuk dari dedikasi untuk kita semua mengingat bahwa hal-hal itu yang harusnya didapati di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, puluhan tahun Bapak Ibu Saudara dan saya itu hidup bersama-sama dengan Kristus, belajar firman, mendengarkan firman, membicarakan firman. Harusnya bagian-bagian itu dikerjakan di dalam kehidupan kita, dibuahkan, dihadirkan di dalam kehidupan kita. Sehingga yang namanya buah roh itu real. Bicara tentang orang yang penuh kasih, saudara itu dijumpai seperti itu. Bicara tentang orang yang setia, saudara juga dijumpai oleh orang lain sebagai orang-orang yang setia, orang-orang yang sabar, orang-orang yang penuh dengan kemurahan, orang-orang yang penuh dengan kelemah lembutan, orang-orang yang penuh dengan pengendalian diri, orang-orang yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Saudara, itu yang diharapkan dan harus dihadirkan oleh saudara dan saya. Tetapi seringkali bagian itu tidak dikerjakan dengan aktif. Ibaratnya kita menjadi sosok pohon yang mandul,
yang gak berbuah. Kalau saudara pernah mengingat tentang perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah, maka Tuhan Yesus itu kemudian mengutuk pohon ara itu. Pohon ara itu menjadi kering dan mati. Seolah-olah mau membicarakan kepada saudara dan saya, orang-orang percaya yang tidak menghadirkan buah roh itu sama dengan orang yang tetap hidupnya di dalam kematian itu sendiri. Pohon yang hidup adalah pohon yang menghasilkan buah. Pohon yang hidup itu adalah bukan hanya menghasilkan 1 dan 2 buah, tapi didapati semuanya rimbun karena ada buah-buah di sana. Gampang? Susah pasti ya. Tetapi di sini juga dikatakan, diingatkan kalau kita sudah mengerjakan semua-semuanya, maka ingatlah satu hal, saudara. Kehidupan saudara ketika saudara sudah lahir baru, sudah menjadi milik Kristus Yesus itu, di sini dikatakan, saudara sama seperti kehidupan Kristus itu sendiri. Karena siapa yang mati bersama-sama dengan Kristus, maka dia juga mati di sana bersama dengan Kristus. Kristus yang tersalib, maka semua kedagingannya, hawa nafsunya, dosa-dosanya, itu juga sudah ikutan tersalib di sana. Jadi artinya hidup yang penuh dengan hawa nafsu itu tidak dijumpai di dalam kehidupan orang-orang percaya. Hidup yang penuh dengan hawa nafsu dan keinginannya itu seharusnya tidak lagi menjadi opsi. Saudara jangan salah. Jangan pernah kemudian berbicara antara manusia yang penuh dengan kedagingan dan manusia dengan penuh roh itu sebagai satu opsi. Saudara boleh memilih, saya mau tetap hidup dalam daging, bukan. Opsi saudara itu cuma satu, nggak ada dua. Orang-orang yang sudah dilahirbarukan di sini dikatakan, jikalau saudara itu mengaku bahwa Kristus itu tinggal di dalam saudara, maka roh Tuhan itu juga tinggal di dalam saudara. Sehingga orang yang hidupnya dengan roh Tuhan itu dikatakan, dia akan terus dipimpin oleh roh itu, bukan dipimpin oleh setan, tapi dipimpin oleh roh Tuhan. Jadinya pikiran-pikiran jahat itu harusnya nggak ada, saudara. Hati yang jahat itu sudah nggak ada lagi, saudara. Damai ya kalau begitu ya, dunia ya. Jadi kalau di pandemi ini saudara masih sering diingatkan, ayo dong pakai masker. Sebetulnya itu sudah nggak lagi loh saudara. Karena kita sudah orang yang sudah lahir baru. Orang yang lahir baru semuanya itu hidupnya teratur, tunduk dan taat kepada Tuhan, mencintai kehidupan, dan kemudian terus mengusahakan di dalam hidupnya itu hal-hal yang baik, menjadi inspirasi bagi orang lain. Saudara yang sekarang ini terus bergumul dengan yang namanya kehidupan mengasihani diri sejak pandemi. Saudara lebih egois sekarang karena merasa bahwa kalau saya itu memperhatikan orang lain gak ada gunanya. Jangan memandangnya hanya kekinian, saudara. Saya senang sampai dengan hari ini kalau ada banyak jemaat-jemaat Tuhan. Meskipun hidupnya di dalam kongkongan yang namanya penderitaan karena pandemi, tetapi dia mampu melihat ada Tuhan yang menyertai. Dia lawan itu hawa nafsu yang namanya egois dan mementingkan diri sendiri. Sebaliknya dia mulai membuka mata lebar-lebar. Mereka-mereka yang kesulitan keuangan karena mereka tidak pernah mendapatkan gaji bulanan misalnya karena mereka hidup secara harian di upahnya, akan terdampak, saudara. Saya kemarin bersama dengan teman-teman yang lain mencoba pergi ke Jalan Bung Tomo di sana. Duh saudara, banyak sekali anak-anak yang betul-betul perlu perhatian kita. Mereka orang-orang yang betul-betul layak
juga untuk dipikirkan bersama selama pandemi ini. Apa yang bisa kita lakukan, kita kerjakan. Jangan kita memenuhkan hawa nafsu karena kita ini memiliki uang, memiliki tabungan yang cukup. Lalu saudara itu kemudian mau pingin makan enak, ya tinggal makan enak, order Gojek, Grab. Kalau nggak ada Gojek, Grab, saudara mulai sekarang sudah mulai dibuka, boleh makan secara cepat, kisaran 30 menitan, 20-30 menit. Saudara boleh makan di resto tertentu. Saudara mulai untuk kemudian merasa bahwa saya sudah sekarang lebih enak hidupnya, sedikit lebih bebas, saya bisa melakukan apa saja yang saya mau. Tapi pernahkah berpikir bahwa tidak harus makan enak terus di dalam hidup ini, saudara? Boleh gak sih ke resto? Boleh. Menolong pengusaha-pengusaha yang punya resto juga sih. Tetapi tidak juga semestinya juga harus terus-terusan berada di sana, bukan? Saya beberapa kali di dalam kehidupan setelah pandemi ini, saya merasa sayang untuk makan yang enak, sementara ada orang-orang di luar sana yang nggak bisa makan, yang nggak enak sekalipun aja nggak bisa makan, saudara. Jadi dikumpulkanlah uang-uang itu, saudara, sedikit-sedikit. Paling tidak ketika saya puasa sekali 2 kali untuk tidak makan enak, saya bisa share untuk memberi mereka makanan. Saudara, ada banyak hal-hal yang kita bisa kerjakan di dalam mematikan dan melatih supaya kita tidak tunduk kepada hawa nafsu, yaitu kita menundukkan diri kepada Roh Tuhan itu. Bacalah firman Tuhan ini berkali-kali, dan ketika saudara merasa hidup saudara itu sudah sungguh amat baik, saudara mampu melihat ada perubahan-perubahan hidup yang terjadi. Di sini dikatakan di ayat 26, janganlah kamu gila hormat. Saudara, gampang sih kita melakukan hal yang baik mendapatkan pujian, iya. Orang-orang lain ucap terima kasih, menyanjung saudara sebagai bak pahlawan ketika saudara melakukan dan mengerjakan hal yang baik. Tapi itu adalah kunci hawa nafsu bisa masuk kembali. Di sini dikatakan, ingat, jangan gila hormat. Saudara, mari bersama-sama kita yang sudah hidup bersama dengan Kristus, hiduplah terus penuh dengan ketaatan di dalam pimpinan Roh. Saudara yang sekarang ini terus melatih diri ke hal-hal yang kecil untuk terus berubah dan diubah, kerjakanlah hal itu, asahlah hidup itu, saudara. Karena dengan demikian saudara mampu melawan hawa nafsu, mampu tidak lagi hidup penuh dengan hawa nafsu. Kiranya firman ini meneguhkan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hidup kami bukanlah hidup yang sempurna. Ada banyak sesi-sesi hidup kami yang kami dapati seringkali mendukakan hati Tuhan. Perkataan kami, pikiran kami yang jahat, hati kami yang penuh dengan keculasan, itu berseliweran terus. Dan seakan-akan sebagaimana singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam kami kembali, maka hidup yang seperti itu kalau kami gak waspada, kalau kami tidak terus berpaut kepada Roh-Mu ya Tuhan, kami bisa jatuh kembali. Tolong kami ya Tuhan, asah hidup kami terus, sehingga kami mampu melawan hawa nafsu dan tidak hidup mengerjakan hawa nafsu,
melainkan kami terus hidup penuh dengan Roh. Berkati untuk latihan-latihan kecil selama pandemi ini Tuhan. Biarlah itu menolong kami menghasilkan buah yang lebat di dalam kehidupan iman dan rohani kami. Kami menyerahkan jemaat-Mu, kami menyerahkan setiap kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nantinya Bapak Ibu Saudara akan membaca juga beberapa pokok doa setelah ini. Siapkanlah waktu teduh itu untuk bersyafaat 10-15 menit. Mari berdoa untuk pokok-pokok doa ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.